Yesusku. Katakan pujian dari hati, pujian dari hatiku, selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih. Karya terbesar, karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Katakan, Yesus Engkau bukan lebih lagi karya terbesar, karya terbesar, amin, dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau bukan, sekali lagi, karya terbesar, karya terbesar dalam hidup kami, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus Engkau, Yesus Engkau bukan, Yesus Engkau, Yesus Engkau bukan. Sekali lagi, Yesus Engkau bukan bumi. Mari kita sembah Dia. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ucapkan syukurmu kepada Tuhan. Haleluya, Engkau telah pujian Kau terima dari kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Besar yang Kau miliki Tuhan. Kaulah Raja di atas segala raja. Katakan terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Tuhan. Terima kasih, terima kasih Tuhan. Buat segala kebaikan Tuhan, segalanya terpujilah Engkau ya Tuhan, Engkau sungguh baik. Kasih setiamu luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kau karya terbesar yang kami miliki. Haleluya. Oh, glory. Pujilah namamu ya Tuhan. Glory. Mari ucapkan rasa syukurmu untuk Tuhan. Mari kita terus menyembah Dia. Katakan haleluya. Kita mau menyatakan kasih Tuhan. Katakan haleluya. Terima kasih, Kau sungguh besar Tuhan. Kau tertandingi. Haleluya.
Haleluya Bapa. Terima kasih ya Kau murni, kau tak dapat diselami. Inilah Tuhan. Terima kasih. Segala pujian, segala hormat kami serahkan kepadamu Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Haleluya. Terima kasih. Kaulah bukti kasih atas kami Tuhan Yesus. Sungguh sangat kami beruntung Tuhan Yesus dapat bersamamu ya Bapa. Terima kasih. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Pujian syukur hamba-Mu. Katakan dengan seluruh hatimu, dengan segenap hati dan dengan segenap jiwa. Haleluya. Haleluya. Dengan segenap hati, Dengan segenap jiwa, dengan kekuatanku, kami sembah. ku sembah Kau Tuhan. Dalam kekudusan-Mu, Ku angkat suara-Mu. Katakan ku rindu selalu, ku rindu selalu masuk hadirat-Mu, dalam hadirat-Mu. Sebab Engkau yang kudus, anak domba Allah, anak domba Allah, darah-Mu tercurah
biar itu menjadi wewangian Tuhan bagi kerajaan sorgamu ya Bapa. Tuhan, pada saat ini Tuhan, pada sore hari ini Tuhan Yesus, kami Tuhan Yesus semua mau memuji meninggikan namamu Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan Yesus setiap kami memuji meninggikan namamu Tuhan Yesus, itu menjadi kemenangan bagi setiap kami ya Bapa. Biarlah Tuhan Yesus juga teman-teman kami Tuhan yang dalam perjalanan Tuhan, tibakan mereka ke tempat ini Tuhan tanpa kekurangan suatu apapun ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami siap mau memuji Tuhan, bersama-sama kita katakan amin. Shalom teman-teman. Shalom. Coba lihat kiri kanannya, kita salim satu sama lain, katakan hal-hal yang memberkati sebelum kita Mari kita angkat lagu pujian kita. Hari ini kurasa bahagia. Hormat bagimu Tuhan, Kau yang mengasihi
setia Tuhan. Katakan kasih setiamu. Kasih setia Coba Tuhan. angkat tangan kepada Tuhan, katakan. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Sekali lagi lambaikan tanganmu. Syukur bagimu Tuhan. Segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memelihara. Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Oke, silakan duduk teman-teman. Saat ini kita akan persembahan. Doa dulu. Teman-teman, mari kita berjalan. Tuhan Yesus, terima kasih atas keberkatan yang melimpah pada hari ini. Tuhan Yesus, tiba saatnya kami akan memberikan persembahan. Tuhan Yesus, berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Kau telah ubahkan katakanku kini menjadi tarian. Ku tak bersuka nyanyikan hidung impian. Kau telah ubahkan katakanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidung impian. Nyanyikan hidung impian. Terima kasih atas persembahannya. Saat ini kita akan masuk ke dalam penyembahan sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Mari kita lebih fokus lagi untuk menyembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Roh Kudus. Kami mau masuk lagi Tuhan Yesus ke dalam penyembahan Tuhan Yesus. Terima kasih. Haleluya. Katakan. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu kami menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Sekali lagi dengan sungguh hatimu. Karena salibmu ku hidup. Karena salibmu Karena salibmu ku menang. mana Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat. Karena salibmu, Karena salibmu
untuk berdoa apapun yang kalian minta kepada Tuhan, maka doakan. Terima kasih Tuhan. Kalian berdoa, biarkan saya menyanyikan lagu Karena Salibmu. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu lebih lagi. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Karena salibmu, karena salibmu ku hidup, amin. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat. Mari bersama-sama katakan, karena salibmu, karena salibmu, amin. Ku hidup, angkat suaramu. Karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mukjizat-Mu di hidupku. Silakan kepada pembawa firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih ya Tuhan, kami ucap syukur untuk waktu yang singkat ini Tuhan. Kami mensyukuri untuk anugerah Tuhan, cuaca yang seperti ini. Tapi kami masih bisa ke tempat ini adalah anugerah Tuhan yang luar biasa. Ajarkan kami mendengar dengan baik, mengerti dengan baik, setelah itu melakukannya dengan sukacita yang besar sebagai orang yang menang. Terima kasih, kami siap menghancurkan segala roh jahat, kuasa gelap yang akan mengganggu. Di dalam nama Yesus Kristus, kami siapkan hati pikiran kami dan juga respon kami secara baik Tuhan. Urapi ruangan ini dan juga lingkungan ini tetap aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Yesus kami siap mendengarnya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan teman-teman, adik-adik yang dikasih oleh Tuhan. Nah, kita akan sedang mengikuti baptisan. Ada 2 tentang baptisan. Berbicara mengenai baptisan, bicara tentang ada gereja tertentu yang melakukannya di masa kecil, yaitu baptisan percik. Tetapi menurut pemahaman dari orang karismatik, anak kecil itu belum tahu persis tentang benar dan salah, ya. Jadi belum tahu benar tentang yang benar atau yang salah. Contoh kata, kalian misalnya punya adik umur baptisan percik itu mulai bayi ya. Nah, bayi. Nah, padahal kita punya adik misalnya umur di bawah 1 tahun. Apakah mengerti bahwa nyolok mata temannya itu dosa atau salah? Bagaimana? Dia nggak tahu itu. Yang penting dia senang, yaitu dia lakukan. Makanya ketika seorang anak kecil dibaptiskan dia tanpa adanya, makanya kita ada pengarah. Tolong infonya di Indo ya, Anggi. Ya, supaya betul-betul kita memahami itu dulu ya. Karena begini, riwayatnya banyak juga orang-orang murtad yang tidak menjadi Kristen dengan setia, itu juga orang-orang yang sudah dibaptiskan. Bahkan percik sudah, selam sudah,
Habis itu punya kesempatan ke Israel, ke Sungai Yordan juga. Dan makanya orang bilang, kenapa orang itu kadang-kadang hidupnya tidak benar, karena ada anekdot kayak humor, iya baptisnya nggak sampai sepenuhnya, ya. Jadi perlu dibaptis ulang kata orangnya. Padahal secara nyata nggak boleh baptis ulang itu. Nah makanya hari ini saya ingin memberikan pencerahan supaya kalian bisa dibaptiskan dengan sebuah respon yang nantinya juga ada perubahan, ya. Mengingat bahwa baptisan itu bukan satu-satunya baptis pasti masuk surga. Baptis setelah itu pasti jadi orang yang baik. Itu belum tentu. Makanya kita banyak saksi di sekeliling kita, di keluarga kita. Orang-orang yang susah diatur bagaimana itu belum tentu memang belum dibaptis. Justru Om melihatnya banyak orang yang belum dibaptis malah etiketnya baik. Malah dia punya sopan santunnya itu lebih tinggi gitu. Pak Po tolong Pak yang depan Pak. Apa nih? Supaya Bapak Ibu tolong ya. Ya, kita pisah itu supaya nggak bikin yang oke, baik. Itu ya, intinya adalah baptisan itu memang kayak simple dan relatif lebih mudah dicelup selesai gitu ya. Tetapi intinya dasar untuk memutuskan itu makanya harus yang sudah mengerti betul. Makanya kita ada sebuah sesi untuk kita itu singkat teman-teman sekalian. Kalau di tempat lain, misal di Katolik itu bisa 6 bulan sampai setahun. Itu juga belum tentu sukses istilah kata. Nah kita itu kadang-kadang berapa sesi yang kita padatkan begitu ya. Jadi kadang-kadang bela-belain sampai dia itu bisa supaya disiapkan, nggak cuma dicelupkan tanpa pengertian begitu. Nah intinya adalah ada pertanyaan, baptisan itu sebenarnya apa sih? Simbol apa kan begitu? Ada yang tahu nggak di sini? Yang mau dibaptiskan mungkin belum paham banget tentang ini atau bagaimana? Jadi baptisan selam itu adalah simbol apa kira-kira? Yang lain diem ya. Dari Feby. Jadi apa simbol apa? Lahir baru. Ya. Diamond sama. Iya. Memang betul. Jadi baptisan itu kan di selam. Nah, kalau kita korelasikan dengan sebuah tanda salib, bahwa itu kan memang ada sebuah kematian dan ada juga kebangkitan. Jadi agak dikorelasikan sebagai diselamkan itu adalah dimatikan. Dalam artian nanti waktu sudah dibangkitkan itu keluar dari air itu artinya sudah memulai hidup yang baru. Makanya yang perlu dipertanyakan itu yang diminta oleh orang tua kalian dan juga gembala adalah setelah baptisan itu efeknya apa? Nah hidup lama itu kan macam-macam. Hidup yang nggak bergairah, waktu orang memuji Tuhan ya cemberut, waktu orang tepuk tangan dia nggak tepuk tangan, waktu orang nyanyi dia nggak nyanyi, waktu orang berdoa dia nggak berdoa. Itu kan hidup lama. Nah waktu sudah dibaptiskan, apakah terjadi perubahan seperti itu atau tidak? Makanya orang bilang, orang tua, ini anak ini mesti dibaptis ulang. Kepada orang tua pun kita berkata seperti itu, ini mesti dibaptis ulang. Itu adalah sebuah gambaran saja bahwa untuk apa sih baptisan itu, ya. Kami dulu di atas saya itu nggak ada bimbingan baptisan itu. Ya misalnya orang baru diinjili kenal Tuhan langsung dicelupkan. Bahkan ini kita ke kolam renang ini enak. Waktu saya baptisan tuh di kali, tahu kali nggak? Itu ada kapal selam juga bisa lewat itu. Jadi yang tempat yang kotor seperti itu. Tetapi buktinya malah orang-orang yang zaman dulu yang tanpa bimbingan itu malah setia. Nah berarti pengertian itu penting tetapi prakteknya lebih penting. Oleh sebab itu saya minta supaya kalian juga nanti, ini teman-teman banyak saksi. Nah nanti yang menyaksikan itu tidak cuma kami sebagai gembala dan juga pengurus dan juga para pelayan Tuhan, jemaat Tuhan juga yang hadir, teman-teman juga ikut mengingatkan, lu udah dibaptis, masa gitu malah lebih parah misalnya begitu. Tidak. Jadi makanya
dalam bimbingan itu terjadilah bahwa lanjut atau tidak. Dalam pernikahan juga begitu kan, dibimbing, dan ada seorang pendeta itu berharap setelah bimbingan itu nggak jadi kawin. Karena kawin itu kalau nggak didasari dengan kebenaran, bukannya jadi sorga, malah neraka. Ya, makanya anak-anak sekalian, ini yang penting. Di sini yang sudah baptis siapa? Angkat tangan. Ya. Oke, ya. Jadi cuma berdua yang belum ya. Kalau saya sudah sering membaptiskan, sama Papi juga sering membaptiskan, tetapi intinya adalah perubahan hidup. Jadi kalau ditanya pentingnya baptisan apa? Perubahan hidup. Ya, jadi perubahan hidup. Nah, saya akan rindu membaca ini di dalam Efesus 4 ayat 17 dan seterusnya. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan, ayat 17 ya. Efesus 4 ayat 17. Kepadamu di dalam Tuhan, jangan hidup lagi sama seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dengan pikirannya yang sia-sia. Jadi hidup lama itu adalah orang yang tidak mengenal Allah. Meskipun kalian lahir sebagai orang Kristen, tetapi belum tentu mengenal Allah. Ya, orang yang tidak mengenal Allah itu pikirannya sia-sia. Banyak yang engkau pikirkan hal yang sia-sia. Yang sia-sia itu artinya nanti waktu kita meninggal itu kita tinggal berpikir tentang dunia. Itu adalah hal yang sia-sia. Ya, memang Sawangan terkenal dengan petirnya nih ya. Oke, kita konsentrasi dulu. Nah, itu kita tinggalkan. Kemudian ada hal-hal yang nggak berguna begitu ya. Nah, pertanyaannya adalah, Pak Gembala, sesuatu yang tidak sia-sia apa? Itu yang waktu kita mati, kita dapetin itu. Makanya orang bilang itu adalah harta di surga. Nah, termasuk kalian ibadah ini adalah sedang mengumpulkan harta di surga. Ya, yang artinya waktu kalian meninggal nanti ada di sana. Kalau kalian melakukan hal yang sia-sia, titel yang tinggi, harta benda yang mewah luar biasa, suatu saat ketika kita tinggalkan itu, kita tinggal semua. Dan akhirnya orang-orang yang setelah pasca kematian itu, aduh sia-sia banget, bodah baling tulang, jerih payah semuanya, sampai nggak sempat untuk ke gereja dan sebagainya, untuk mengumpulkan harta yang saat meninggal pun juga tidak didapatkan. Meskipun itu dikuburkan di San Diego, yang terdekat di sini kan yang paling mewah itu ya, itu mahal itu. Jadi per meternya berapa? Itu kayak tanah di Pondok Indah mungkin. Ya, hanya orang-orang tertentu yang bisa ke sana. Oke, konsentrasi lagi ya. Kemudian selanjutnya, dan pengertiannya yang gelap, jauh dari hidup persekutuan dengan Allah, karena kebodohan yang ada di dalam mereka dan karena kegigilan hati mereka. Jadi setelah ini teman-teman sekalian akrab dalam persekutuan. Karena siapapun itu, kekuatan kita adalah kelompok. Jadi lidi satu itu mudah dipatahkan. Tetapi kalau lidi setumpuk dalam sebuah sapu itu susah untuk dipatahkan. Makanya jangan sampai kita tinggalkan persekutuan ini. Ya, jadi nanti tolong di rumah dilanjutkan pembacaannya. Di situ banyak sekali yang harus kita tinggalkan tentang macam-macam kehidupan yang sesuai dengan hidup baru atau tidak. Nah, makanya nanti boleh kalau pulang ke rumah, ketika kita melihat orang tua kita sudah dibaptiskan bahkan puluhan tahun, ya kita coba cek-recek, Mah, Papa, kan kalian sudah dibaptiskan. Makanya jadilah contoh buat kami. Jangan tidak menjadi contoh hal yang tidak baik, begitu ya. Jadi itu saya pikir di sini aman, ya, aman untuk meskipun dalam keadaan petir. Makanya kita doa di sini. Nanti cara membaptiskannya nanti ini misalnya yang akan dibaptis. Ya, nanti begini, nanti tinggal duduk saja. Ini takut petir ini. Jadi ini misalnya air segini ya. Sampai ke bawah. Gitu ya. Jadi ada orang membaptiskan itu memang dijungkirkan. Tapi itu kadang-kadang itu di hidungnya itu bisa masuk air. Itu akan bahaya. Jadi kalian berdiri saja, nanti
sesuai arahan kami nanti waktu saya suruh nunduk atau orang jangan dekem gitu ya. Nah, nanti begini langsung begini. Tetapi jangan memberontak ya. Ada beberapa orang yang ditenggelamkan itu susah. Jadi tetap pengen nongol terus gitu loh. Yang susah lagi kalau takut air. Memang itu agak susah ya. Saya berharap dua anak ini tidak terlalu susah untuk ditenggelamkan. Nggak takut air kan? Nggak takut petir? Nggak takut. Tenang aja lah ya. Tapi nanti setelah petirnya udah ini baru Kalau sampai jam 9 nggak berhenti. sejam lagi kita sabar lah, tunggu sebentar. Ya oke ya. Baik, kita ikuti arahan Ibu Gembala saja karena dia takut petir. Itu bedanya. Kalau saya tidak takut Yang petir. safe dulu ya, gitu. Kalau gara-gara ini nanti kita kan itu cepat menyambar, kilatnya itu ke air cepat menyambar. Tadi gimana Pak? Belum kilatnya.